Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Rifano Andika, CGP Angkatan 11, Kabupaten Wonosobo, SMK Negeri 1 Wonosobo. Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus pertama, murid yang mengamuk di kelas. Pada saat saya akan mengajar di kelas 11, tiba-tiba ada beberapa murid yang lari keluar kelas karena ada yang mengamuk di kelas. Sebut saja namanya Bejo. Menurut cerita dari teman-temannya, Bejo mengamuk di kelas karena bekal makanannya hilang tetapi tidak ada yang mengaku. Setelah kelas saya tenangkan, akhirnya Bejo saya ajak ke kantor untuk menyelesaikan permasalahannya. Assalamualaikum Pak Yofi. Waalaikumsalam Bejo, silakan masuk. Baik. Ya, silakan duduk Bejo. Siap Pak. Bejo, apakah kamu bisa bercerita dengan Bapak? Tadi apa yang terjadi? Bekal makan siang saya ada yang mencuri Pak. Padahal saya lapar sekali. Saya tidak punya uang untuk beli nasi di kantin. Tapi dengan seenaknya mereka mengambil bekal saya. Saya tidak boleh marah Pak. Boleh saja, misalkan Bapak berada di posisi kamu, Bapak pasti akan marah juga. Setelah kamu tahu bekal makananmu hilang, terus apa yang kamu lakukan? Tentunya saya tanya ke teman-teman Pak, tapi tidak ada yang mengaku. Lalu apa lagi yang kamu lakukan? Ya saya ngamuk lah di kelas Pak. Semua tas teman-teman saya buangi, meja kursi saya tendang. Bejo, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya jelas Pak, saya ingin teman-teman mengaku. Masa dengan seenaknya mengambil barang tanpa izin? Itu kan namanya mencuri. Bapak paham, kamu melakukan itu agar teman-teman kamu tadi jujur dan mengakui kesalahan mereka. Tapi untungnya kamu masih bisa menahan diri, hanya melempar tas dan kursi. Tidak sampai kamu memukul teman kamu kan? Ya tidaklah Pak, saya masih bisa menahan diri meskipun saya sangat marah. Bagus, kamu masih bisa menahan diri meskipun kamu sangat marah. Iya Pak. Bejo, apakah yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan prinsip Ya kamu? tidaklah Pak. Sebenarnya saya selama ini lebih memilih diam meskipun dijahili teman. Menurut kamu, keyakinan kelas atau prinsip mana yang kamu langgar tadi? Maaf Pak Yofi, selama ini saya selalu menghargai dan menghormati teman-teman. Tapi tadi saya sangat emosi Pak, sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Bejo percayakan bahwa sikap saling menghargai sama teman itu penting. Saya percaya Pak. Bagus. Sekarang coba kamu pikirkan, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang emosi? Mungkin saya akan lebih bersabar dan belajar mengontrol emosi saya Pak. Dan jika ada masalah seperti ini, lebih baik saya melaporkan saja kepada Bapak atau Pak Guru agar mendapatkan penanganan dengan baik. Bagus Bejo, itu namanya adalah anak yang hebat. Nah sekarang kamu silahkan kembali ke kelas, minta maaf sama teman-teman kamu atas tindakan kamu tadi ya. Baik Pak Yofi, saya kembali ke kelas dulu. Oke, silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bejo. Sama-sama Pak. Skenario kasus kedua, murid yang mengambil barang tanpa izin. Setelah menangani kasus Bejo, saya berjalan kembali ke kelas untuk mencari tahu siapa yang telah mengambil bekal makanan milik Bejo. Tiba-tiba ada murid yang menemui saya untuk melaporkan bahwa yang mengambil bekalnya Bejo adalah Fahri. Dan setiap hari, Fahri memang sering berbuat usil sama temannya dengan cara menyembunyikan barang-barang temannya.
Akhirnya saya meminta murid tersebut untuk memanggil Fahri ke kantor untuk menemui saya. Assalamualaikum Pak Yofi. Waalaikumsalam, Fahri, silakan masuk. Silakan duduk, Fahri. Ya Pak Yofi. Kira-kira Fahri tahu tidak? Fahri saya panggil ke sini untuk apa? Saya dituduh mencuri bukannya jawab Pak. Menurut kamu, tuduhan itu benar tidak? Ya jelas tidak benar Pak. Saya kan tidak mencuri. Saya tadi melihat kotak makanan di tasnya Pak, di tasnya Bejo. Terus saya penasaran, akhirnya saya ambil. Setelah itu, Saya lapar Pak, jadinya saya tergoda untuk memakannya. oh kamu lapar. Ya wajar, apalagi ketika ada makanan, pasti tergoda. Kamu tidak sanggup hari ini. Sanggup Pak, tapi saya malas antri di kantin. Benar juga sih, tadi Bapak lewat sebelah kantin, memang rame antri. Seandainya kamu ikut antri di sana, Bapak yakin kamu terlambat ikut pelajaran Bapak. Iya Pak. Tapi kamu hanya mengambil makanan saja kan? Tidak mengambil barang lain seperti HP, dompet, atau uang. Ya tidaklah Pak, saya kan bukan pencuri. Bagus. Berarti Fahri masih meyakini keyakinan kelas yang kita sepakati zaman dulu. Sebenarnya saya itu kasihan Pak sama si Bejo. Dia tidak pernah sangu. Tapi karena tadi saya lapar, jadinya saya memakan pakaiannya Bejo. Nah, berarti Fahri paham kan bahwa Fahri yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip, yaitu belas kasihan terhadap sesama. Iya Pak, saya tahu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu tadi? Saya akan minta maaf sama Bejo Pak, dan besok saya akan bawakan Bejo roti sebagai ganti roti saya memakan tadi Pak. Bagus. Berarti kamu mau menjadi anak yang bertanggung jawab atas tindakan kamu sesuai dengan prinsip yang kita yakini zaman dulu. Sekarang coba, bagaimana rasanya menjadi anak yang baik? Ya senang lah Pak. Nanti tidak akan ada lagi yang curiga sama saya saat ada barangnya yang hilang, dan yang pasti saya bangga karena saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Hebat Fahri. Sekarang coba kamu ke kelas, tunjukkan kepada teman-teman kamu bahwa kamu adalah anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab, anak yang jujur, dan semoga Bapak harapkan tidak melakukan hal yang seperti kamu lakukan tadi ya. Kamu siap? Siap Pak Yofi. Deh, silakan sekarang kembali ke kelas, tunjukkan pada teman-teman kamu. Siap Pak. Terima kasih Pak Yofi. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Iya Pak. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya merasa senang karena saya merasa dihargai sebagai murid dan tidak merasa dihakimi. Saya juga dibantu mencarikan solusi dari masalah saya. Terima kasih Pak Yofi. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian penerapan segitiga restitusi yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.